kayak pihak-pihak dari kreatornya membela orang yang sedang punya problem gitu-gitu. Itu sih yang agak disayangkan. Can you imagine kalau production house ini dia tuh masa depan dari perfilman Indonesia. Lu mau buang masa depan itu hanya karena 1-2 orang segelintir itu? Wah, anjir bagus juga ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film. Kita di episode kali ini mau ngomongin yang lagi hangat terjadi. Ada film yang di-cancel tapi menang Festival Film Indonesia 2023. Ya, menang beberapa kategori. Iya, banyak, lebih dari 3 atau 4 gitu pandangnya. Gokil. Sebenarnya pertanyaan mendasarnya adalah gimana sih lu menilai sebuah karya kalau di dalam film itu terdapat banyak masalah yang bukan di dalam filmnya tapi di luarnya. Gitu. Dari aktornya mungkin, dari pemain, dari sutradaranya, atau dari PH-nya. Tapi ini kita diskusi aja ya, bukan berarti kayak wah ini bener nih, ini pasti bener atau salah gitu, atau ya kan kita juga cuma penonton biasa ya. Betul. Jadi ini POV dari kita aja yang sotoy, ngocehin aja gitu. All opinions are valid ya. Maksudnya semua opini valid. Lu boleh nggak suka, boleh bingung, boleh setuju, boleh nggak setuju, bebas. Kalau nggak setuju ya tinggal diskusin aja gitu. Benar. Nah kita itu tuh lagi resah banget dengan keadaan akhir-akhir ini di mana banyak banget di Twitter itu tuh polarisasinya kerasa banget. Ada yang ngebela banget, ada yang di tengah-tengah, ada yang biasa aja, ada yang ngedukung, ada yang berubah haluan, gitu. Tapi bagus, sebenarnya berubah haluan itu adalah karakter development. Iya, belajar sesuatu ya. Iya. Nggak tahu belajarnya bener atau enggak, tapi selalu ada kayak gitu. Nah, yang lagi rame itu sebenarnya film yang baru aja menang beberapa kategori di FFI, seperti yang Ray bilang tadi, judulnya Like and Share gitu. Film ini pas rilis itu banyak banget pro kontranya. Mungkin lebih banyak kontranya daripada pro-nya. Betul. Terlepas dari filmnya nih. Dan yang pengen gue tahu dari obrolan ini adalah gimana sih memandang. Kalau menurut lu gimana, Pi? Kalau ada sebuah film nih, kita pakai contoh Like and Share aja gitu ya. Filmnya tidak dikategorikan jelek. Tapi ternyata dalam pembuatan dan atau orang-orang yang membuatnya itu terkena masalah. Gimana lu menilai filmnya gitu? Apakah kalau dengan menang kayak FFI kemarin atau menang awards gitu layak atau kayak gimana? Sebenarnya ini balik lagi ke pepatah susu setitik rusak sebelanga. Nila sebelanga. Jadi tuh memang orang Indonesia tuh benar-benar nuntut kesempurnaan gitu dari segala sisi gitu loh, dari semua orang. Ya lu belum punya, ya simpelnya kayak lu belum nikah ditanyain nikah, pas udah nikah ditanyain anak. Pokoknya semuanya harus sempurna terus gitu. Nah, sama nih film nih jadi di-treat kayak gitu, padahal kan film ya film, orang ya orang. Nah, sebenarnya kalau dari standpoint gua adalah gua sih ngeliat kasus per kasusnya. Karena nggak bisa dipukul rata nih, karena kasusnya juga beda-beda. Orang alasan cancelnya beda-beda, problematiknya beda-beda. Kalau misalnya kayak Like and Share ya, sebagai karya itu bagus, kita bisa setuju lah kalau itu bagus dan layak untuk dapat penghargaan 4 kategori itu ya. Tapi kalau misalnya di luar itu adalah ada faktor-faktor yang bikin kenapa ini di cancel yang pantesan lu di cancel gitu. Karena kan sempat kayak pihak-pihak dari kreatornya membela orang yang sedang punya problem gitu-gitu. Itu sih yang agak disayangkan gitu. Jadi ngapain ngedukung pembela pelakor gitu-gitu kan. Sebel banget ya. Sama satu lagi adalah PR manajemennya. Maksudnya ini tuh wujud buruknya mereka ini nge-handle kasus kayak gini gitu. Padahal mereka mengklaim kalau mereka ini ada di pihak perempuan manapun. Tema-temanya juga soal perempuan kan, filmnya soal perempuan, tapi ada kayak pihak perempuan lain yang kok lu malah ngebelain, kok lu malah bias, kok lu nggak adil gitu perlakuan terhadap perempuan lainnya. Itu sih yang bikin
value yang pengen lu angkat dari film, value yang lu gembar-gemborkan sebagai filmmaker, tapi pas ngadepin masalah gini, kok value-nya nggak dijaga juga gitu. Oke, Itu jadi, sih yang jadi agak ini ya, bertabrakan complicated. gitu kan. Iya, complicated. Makanya kan orang Indonesia sebenarnya banyak yang bukan munafik ya, apa sih? Munafik tuh kata yang terlalu keras, tapi pelin-pelan. iya pokoknya gitulah. Padahal dia ngelakuin kotor tapi dia nggak terima Oh, orang. bukan pelin-pelan. Bermuka dua. Iya, sih, pokoknya gitulah ya. gitulah ya. Iya. Tapi bukan munafik maksudnya. Iya. Iya. Padahal kan kita semua tahu kita punya banyak salah ya. Oh, iya. Nah, cuman kita nggak terima kalau ada orang yang punya spotlight tapi ngelakuin salah tuh kita nggak akan terima banget. Iya. Sana gitu ya. Kalau lu gimana, Ray? Gue agak mixed feelings gitu ya. Bingung. Maksudnya, ya gue termasuk yang bingung. Gue tuh tipe orang yang mencari tahu dalam banyak hal dulu nih. Oke. Misalkan gue nonton film, gue tahu siapa pemerannya, sutradara dan lain sebagainya. Pun setelah gue menonton baru tahu ada masalah, gue cari tahu lebih detail lagi sih masalahnya gitu. Jadi gue harus mengerti beberapa sisi. Nah, kalau gue ngerasa ketika karyanya sudah jadi, sudah matang, sudah ditayangkan ya, ada baiknya kita support karyanya tuh karena ini sudah dikerjakan oleh orang-orang yang pastinya nggak tentu salah 100% gitu loh. Hanya karena 1-2 orang aja, masa yang lain tuh terdampak, dikorbankan dan lain sebagainya. Kayak misalkan ada hukum ekonomi, Pareto lah bilang 20%, 80%. Masa gara-gara 20% yang salah, 80% nih anjlok semua dan lain sebagainya gitu. Nah, beda kasusnya kalau misalkan ini filmnya belum jadi, tapi orangnya udah bermasalah. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu, pun sama kasus yang tadi, gue sih lebih ke arah orang yang gini sih mikirnya. Ini kalau individu ini salahnya apa bisa dibuktikan dengan sangat cepat nggak oleh pelaku-pelaku atau penegak hukum yang tepat. Oke, nah setelahnya baru ditanya. Yang tepat. Iya, Jadi yang tepat. Nah, baru setelahnya bentuk pertanggungjawabannya itu apa? Oke. Nah, bentuk pertanggungjawabannya ini harus mereflek ke keadaan si filmnya. Apakah filmnya tuh dalam keadaan sudah jadi, masih proses pembuatan, atau masih ya scratch nol. Itu nanti efeknya tuh bisa dibedain lagi. Kalau udah jadi, pertanyaannya, ini film bakal tayang nggak di layar lebar? Ini film bakal tayang nggak di OTT? Ya, mereka sih pasti harus punya resiko-resiko, perhitungan resikonya. Tapi kalau misalkan film ini belum jadi, film ini masih scratch, gua tuh tipe orang yang ya lebih baik diganti pemainnya. Ya lebih baik si ininya di apa yang bilang jangan melibatkan dia gitu. Sampai dia diadili seadil-adilnya, sampai dia diberikan hukuman yang tepat sasaran gitu. Padahal kan yang harus diadili cowoknya ya. Enggak, ini malah jadi. Enggak. Ya, tapi ini Rey, cuman kalau misalnya lu kan ngomong kalau kan ini filmnya udah jadi, harusnya tetap didukung. Nah, kalau misalnya dia ngejawab, nah tapi kan mereka udah dibayar lepas. Lu nonton nggak ngaruh. Ada ini kan apa banyak pertimbangan opini kayak gitu kan. Masalahnya kalau misalkan dia udah bayar lepas, yang membayar mereka siapa? Iya, jadi yang membayar mereka misalkan PH-nya nih. Iya. Berarti PH-nya ini kehilangan capital ya, which is iya, rugi ya. Rugi lah. Tapi can you imagine kalau production house ini dia tuh masa depan dari perfilman Indonesia. Lu mau buang masa depan itu hanya karena 1-2 orang segelintir itu? Wah, anjir bagus juga ya. Ngerti nggak maksudnya? Karena gini lah, kita nggak usah ngomong panjang lebar kemana-mana dan lain sebagainya, tapi prinsipnya adalah gini, kita di tahun 2023 melihat pertumbuhan film Indonesia dalam keadaan yang baik, segar, dan fresh kan? 2002 tuh, iya yang segar. 2023 ya? Iya. Dalam keadaan bagus-bagus. Di saat yang bersamaan, masyarakat kita tuh semakin kritis. Ya. Karena sosial medianya makin bagus. Tapi di saat yang bersamaan juga banyak ya orang tuh dengan cepat hanya dalam waktu 15 detik sampai 30 detik tuh melihat potongan klip dan lain sebagainya tuh udah ambil keputusan, oh gue mau mihak yang mana, oh gue mau mihak yang ini gitu. Jadi kalau misalkan ini terjadi dan kita sebagai masyarakat penikmat sosmed juga, penikmat film juga nggak bisa objektif, nggak bisa sabar, ya satu dan lain hal ini akan menunda yang satu untuk bertumbuh lebih pesat lagi. Iya. Bukan berarti mendukung yang gua nggak mendukung si ininya yang ya. terduga bersalah. Iya. Tapi paling nggak ada yang bisa kita lihat, yaitu ada bagian lain di luar masalah tadi yang sebenarnya juga harus disupport nih. Ada orang-orang yang harusnya
nggak terdampak gitu. Nggak kena lah Iya nggak gitu kena. harusnya. Ini ada part dan apalagi ini kasus yang susah banget dimasukin ke dalam hal-hal hukum ya nggak sih? Maksudnya ini kan Iya. Berarti Harusnya norma-norma kekeluargaan, kan? iya norma-norma yang nggak bisa dibawa ke sidang terus ya mau diapain kalau emang Harusnya kekeluargaan. susah. Iya. Ya emang ya itu sih peliknya. apa karena penegakan hukum kita di sini Ah, kurang kuat di bidang iya, itu? iya. nggak ngerti ya. Enggak. Mungkin ada pasal-pasal yang bisa membahas atau menyelesaikan itu. Iya. Tapi pun kalau misalnya kasus itu dibawa ke hukum, terus dijatuhkan vonis bersalah gitu. Iya. Tetap menurut gua filmnya tidak bisa 100% dijadikan tumbal akibat kesalahan tadi satu orang Oh, sih. ditumbalkan. bener sih. Iya. Kasihan filmnya ditumbalkan. Kalau orang-orang, ini pandangan gue ya, kalau orang-orang ngerasa karir si penyebab itu perlu dihentikan supaya tidak menular ke kalangan-kalangan penontonnya, kan bisa aja menginfluence Penyakit kan. menular aja. Kan dia ya. kalau misalnya dia jadi Iya. superstar terus yang influence karakter idola gua di dunia nyatanya kayak gini nih, gua kayak dia aja lah nggak apa-apa gitu. Ya karirnya aja. Tapi kalau yang udah jadi kayak kata Ray tadi bilang ya bisa disupport juga tanpa harus menjatuhkan keseluruhan bangunan yang udah jadi ini. Karena gue ngerasa gini sih, maksudnya apakah yang berkomentar ini tuh punya saudara-saudara yang kerja di bidang itu, dan Ya. kalau misalkan saudara kalian kerja di bidang itu dan kalian percaya saudara saya baik kok gitu. Ya. Ada yang bilang konsekuensi sih. Iya, kayak ya iya sih. Berat sih. Maksudnya ini salah satu subjek yang Ya, betul setuju. banyak banget spektrumnya gitu. Gua agak penyayangkan sih, maksudnya tanggapan dari sutradaranya waktu filmnya tayang. oke. Itu sih yang agak disayangkan. Ya. Dia tidak bersikap netral, dia tidak mencoba menyelesaikan masalahnya dulu, tiba-tiba langsung ngomongin tobat dan lain-lain. Itu sih yang agak salah ya. Masalahnya, nih sebuah bangunan dibangun ya, ini dia arsiteknya soalnya gitu. Jadi makanya langsung mau gimana pun kulinya sebanyak apapun, arsiteknya udah bermasalah ya udah. Jadi dianggapnya yang problematik gak cuma si terduga pelaku, tapi ternyata dibelain juga ya. Ya, meskipun gua rasa di situ ada, karena itu kayaknya Blunder pas juga. tayang-tayang banget ya. Sebelum tayang atau Iya. pokoknya mepet-mepet tayang lah. Mepet banget, Menurut gue itu emang karena reaction yang tidak terencana sih menurut gue ya. Setahu gue Itu mungkin ada di kepala kreator atau kepala PH yang kita harus ngedefense film ini nih supaya nggak terlalu jatuh ke dalam jurang. Mungkin reaksinya yang kurang tepat kali ya. Iya, jadi salah bereaksi. Kalaupun itu dia cuma ngobrol ke segelintir orang, kita nggak tahu, nggak kenapa-kenapa sih. Masalahnya Iya, itu di publik. di up di publik jadi ya. salah. Jadi nggak ada apa ya? Gua harus nge-reaction ini, efeknya gimana ya? mungkin dari ini ya, Gimana ya? reaksinya tuh udah ada tendensi gitu ya, membela atau satu Iya, dua. iya, iya. Karena Kalau misalkan statement apa ya bilang, Netral. statement Netral. bersifat netral, kayaknya ini aja ya. Karena ada yang bener-bener netral, yang bener-bener ngilangin dari kredit, ya ini tetap di cancel. susah memang, berat. Diem Susah salah, ngomong salah. Enggak, tapi Iya. at least selamat. Maksudnya ya udah yang pas udah bersikap netral, at least yang disalahin cuma si terduga pelaku. Oh iya. Walaupun masalahnya- filmnya jadi kena juga kan. Iya, Ini kena. gini. Film yang berkualitas itu jadi ternoda dan akhirnya orang nggak Iya. terlalu bukan terlalu respect, sih nggak jadi legacy yang bagus lah karena Iya. film itu udah menempel sebuah kasus yang mau Iya, gimana pun iya, sampai iya. kapanpun itu film diingat sebagai Ini kita ngomongin soal penyalin cahaya ya, Iya, gitu. benar. Jadi nggak masih di like and share gitu. Itu Iya, juga iya. kasus yang berbeda juga kan. Serupa Orang lah, serupa ya. udah mengagung-agungkan dengan segala award yang mereka dapat 12 ya. Iya, pokoknya banyak banget FFI 12. yang menang dan banyak banget piala yang dimenangkan film itu. Setelah menang FFI baru tayang di Netflix, mau tayang di Netflix. 2 hari Sebelum tayang di Netflix muncullah statement dari kreatornya, dari PH dan macam-macam ngasih tahu kalau salah satu penulisnya dihapus dari credit title. Bukan penulis bahkan. Penulis. Dia nggak nyebutin penulis. Penulis. Salah. Habis itu dihapus. Dia tuh penulis makanya menang FFI. Iya, enggak, maksudnya pas di pengumuman itu nggak ditulis penulis Oh, iya, atau iya, apakah. iya. Cuman orang-orang yang dia Tahu, penulisnya kita nih, tahu. gitu. Karena Iya. kita tahu yang menang FFI siapa, terus nama itu tidak muncul di kredit, kita tahu siapa. Dihapus dan ya filmnya tetap aja dapat hujatan sana sini meskipun Iya. bagus, akhirnya dianggap sebagai film yang ternoda oleh Nah, ini kita kan Kasus. kasusnya beda. Gue lihat tadi kan kasus per kasus. Iya, iya. Karena ini adalah terduga pelakunya, kita ambil quotes dari Joko Anwar. Sebuah naskah adalah tulang punggung dari Iya, film, gitu ya. Itu ya, gitu. Masalah dia
tulang punggungnya si film ini gitu, penulisnya gitu. Jadi kayak wah ini pengaruhnya dia terhadap film ini terlalu besar. Jadi dianggapnya kayak bahkan ada komentar kan, oh filmnya sangat bagus tapi sayang sepertinya film ini ditulis atas dasar si fantasi si penulisnya gitu. Jadi kayak wah meskipun bahaya banget. kasus Meskipun itu tidak enggak, jelas juga kan. Kasusnya maksudnya berakhir kayak gimana, apakah diputuskan bersalah atau enggak. korbannya juga nggak Korbannya ada. siapa nggak jelas juga sebenarnya. Kasian ya. Cuman maksudnya berkarya lanjutannya itu Oh, iya, kan iya, yang iya. gua nantikan gitu, kayak dia tuh bakal masih berkarya nggak sih, dia tuh bakal ini nggak sih, atau si sutradara yang Budi Pekerti kemarin kan ini kan sama kan sutradara kan, kedepannya karya dia bakal seperti apa sih setelah tidak bertandem dengan penulisnya ini gitu loh. Bahkan kalau boleh dibandingkan ya, Like and Share sama Budi Pekerti itu Budi Pekerti, Penyalin Cahaya kasusnya lebih clear Like and Share. Karena ada pelaku, Karena ada terlihat korban, nih korbannya siapa, ada pelakunya, real kasusnya apa, bukti-buktinya, bukti-bukti yang dianggap oleh satu pihak itu ada, meskipun satu pihak menganggap itu bukti, lengkap gitu, kronologinya lengkap. Sedangkan di Penyalin Cahaya tuh tidak selengkap itu. Iya, cuman untungnya PR manajemennya tuh nggak blunder Penyalin Cahaya, tapi tetap kena. Tetap kena. Cuman nggak melebar kemana-mana. Nah, kalau Penyalin Cahaya itu sesuai dengan apa yang Ray bilang tadi. Ini yang dikorbankan adalah si salah satu yang dianggap bermasalah aja gitu. Iya. Filmnya diselamatin, akhirnya filmnya tetap bisa berjalan, tayang di Netflix, dan ya meskipun tetap ada juga orang yang ngerasa film ini yang bikin bermasalah gitu. Iya. Tapi beda sama Like and Share tadi itu rasanya kalau Like and Share tadi kan sampai sekarang aja masih dianggap sebagai filmnya si orang itu gitu. Iya. Karena dia karakter utama. Di Twitter itu beratnya itu. bagus sih, tapi titik-titik. Males nonton karena si itu gitu. Enggak, melebarnya tuh soalnya sampai sutradara, terus manajemen artisnya. Iya, ada juga kan juga blunder ya. Iya. Jadi tuh kemana-mana. Jadi bahkan bosnya si manajemen itu filmnya juga kena juga. Males ini film bosnya si ini gitu-gitu. Jadi anjir itu jadi kemana-mana karena ya itu PR manajemennya yang berantakan juga. Sebenarnya ya menurut gue Epi, di era sekarang ya dengan kasus yang terakhir kemarin anggota BEM yang dituduh, tahu kan yang difitnah itu segala macam. Kita tuh dipaksa untuk kritis sekaligus skeptis menurut gue. Ada satu kasus nih, sama kayak film Budi Pekerti lah, ketika kita tahu. Iya, Budi Pekerti pas banget lagi. Soalnya cancel culture juga kan. Muncul sebuah isu, kita nggak bisa langsung menjudge itu salah. Tapi juga jangan terlalu percaya apa yang muncul gitu. Jadi mix antara itu gitu. Sedangkan banyak banget kasus-kasus cancel culture itu yang muncul ke permukaan kasusnya, terus kita udah nih selesaikan Si nih. ini udah berapa pasti salah nih. Beberapa kali ya kita digituin ya. Betul. Maksudnya Dan janganlah. ya maksudnya adalah ujung dari omongan gue tadi, bisa jadi ini nggak ada yang tahu ya. Kita kan cuma lihat story dari satu sisi nih dalam beberapa kasus ini. Kita nggak tahu sisi lainnya. Sejauh apa sih salahnya, atau ada benarnya yang nggak diucapkan nggak segitu. Itu doang sih. Berarti ada andil netizen juga di sini. Oh iya. Maksudnya budaya netizen yang sangat reaktif. Iya. Yang meng-cancel Bu Prani untuk menjadi kepala sekolah. Iya. wakil. Iya, wakil. Ngebakar. Jadi ini udah ada api, ada yang mau nyiram pakai bensin, atau ada yang mau biarin apinya redup sendiri. Itu beda-beda. Sama aja kayak kasus tukang servis speaker masjid dibilang maling terus dibakar dia gitu. Iya, Padahal kemarin dulu itu ya. Padahal kan ya itu, jadi emang suka main hakim sendiri aja sih. Iya, Karena cepat. hakimnya tidak bisa dipercaya juga. Enggak. Jadi lain hakim. Udah lain hakim. Padahal hakim jadi ini aja pembawa acara Family 100. Irfan Hakim. Enggak. Ya, itu sih. Ini kan udah terkait sama filmnya ya. Iya. Ada juga kasus kayak misal Amber Heard. Ya. Belum Yang- tayang filmnya. Belum, bahkan film-filmnya dia jadi nggak mau. Iya. Terus ada kan versus Johnny Depp gitu kan. Johnny Depp kesannya korban. Ini ini udah ada keputusan Oh iya, hukum itu ya. ada keputusan ya. Keputusan hukum. Nah, itu pun tidak menyelesaikan. Karena Tetap terdampak ya. setelah Amber Heard dinyatakan bersalah, ternyata banyak juga yang masih mengangkat soal kayak banyak loh bukti-bukti dari pengadilan yang
kayaknya nggak dianggap sama juri atau hakim gitu-gitu yang menyatakan tidak adil gitu. Jadi mau selesai dihukum pun masih belum clear gitu. Masih banyak juga pendukung Amber Heard yang bahkan kalau gua pribadi ya, gua nggak mendukung salah satunya karena gue yakin kalau misalnya relationship yang toxic dua-duanya pasti. Gitu. Jadi ini kok terdampaknya juga kemana-mana padahal udah kehukum nih gitu kan. Tadi kan kita ngomong belum ada kepastian hukum. Ini udah ada. Ini udah ada. Tapi kan ngomong-ngomong soal Amber Heard kan berarti kan upcoming filmnya pada saat hukum itu pada saat juri sudah menyatakan ya siapa bersalah siapa tidak bersalah, proses pembuatan film katakanlah Aquaman and the Lost Kingdom itu ini pada saat hukum ini berjalan, proses produksi si Aquaman ini udah di tahap mana? Ini jadi menarik menurut gua adalah kalau misalkan dia udah di post production atau kayak masih bisa di re-editing dan lain sebagainya, itu kalau misalkan dibiarin as it is gitu ya, netizen tuh bisa marah. Tapi kalau misalkan pas filmnya tayang ternyata bagian Amber Heard banyak di-cut dan lain sebagainya, unless memang benar-benar penting untuk keutuhan cerita, nah itu dikembalikan lagi ke netizen yang notabene juga menonton filmnya dong berarti. Iya. Overjudge juga nggak sih kayak misalnya ada ini udahlah nggak mau nonton padahal ya lu nonton sama sekali juga. Kalau kayak Amber Heard yang bukan main cast, menurut gua sih tendensinya nggak kayak gitu sih orang-orang. Tapi memang kita suka aja cuman kalau misalnya kita ngepost film komennya udah pasti ada Amber Heard udah pasti kayak gitu tuh. Pasti ada. Ada tuh kayak udah saklek aja lu salah padahal nggak ngaruh apa-apa di hidupnya dia padahal gitu. Banyak orang. Kalau menurut gua sih Ray, ketika kasus kemarin diketok palu udah terbukti siapa yang salah, itu diputuskan siapa yang salah. Film Aquaman itu menurut gua udah di tahap yang ceritanya udah nggak bisa diotak-atik harusnya. Even udah selesai syuting terus harus reshoot, menurut gua akan banyak budget yang dikeluarkan oleh PH untuk menutupi si Amber Heard tadi gitu. Apalagi nggak bisa revisi penulisnya lagi mogok. Wah, banyak complicated sih. Maju kena mundur. Pilihan terbaiknya bukan pilihan yang paling rasional adalah membiarkan itu tapi nggak di blow up atau dibela paling nggak. Atau paling nggak porsinya dikurangin lah ya. Yang mungkin tadi ada 100% banyak yang bilang di-cut gitu dikurangin gitu karena ada esensi karakter yang nggak bisa dihapus. Iya, yang tadi gue bilang kan ya. Apalagi film superhero macam kayak gitu kan udah di-plan jauh hari akan ceritanya kayak gimana gitu kan. Dan kalau ngomongin cast-nya juga perfect cast gitu. Amber Heard sebagai Merah. Iya. Pas Aquaman 1 kan adegan ciumannya bagus banget, coy. Tapi kan di Indonesia di-cut. Nonton di IMAX saya. Anda tidak di IMAX ya? Oh, kalau di IMAX enggak ya? Iya. Saya nonton di IMAX ya, di cut. Kok bisa? Walaupun gue nontonnya begini ya. Tapi ada adegan itu bagus banget. Maksudnya bukan ciuman ya, tapi perang di belakangnya itu bagus banget. Iya, adegan itu tuh bangunnya bagus banget lah. Gue nonton di itu loh, Ultra X di Cinemax. Bukan IMAX kan, tetap saja. Tapi kan rasio layar setara dengan IMAX. Kayaknya sensornya beda sih. Wah, kok bisa? Lu kena sensor ya? Itu yang kita nggak sadar kan, setelah kita keluar ternyata banyak gue baca adegan ini dipotong ya. Oh gitu? Iya. Jadi ini for konteks dulu Cinepolis kan namanya Cinemax. Cinemax tuh punya produk tandingan IMAX tuh judulnya Ultra XD. Nama studionya. Jadi dianggapnya ciuman manusia ikan tuh di dalam. Paling bawah laut manusia ikan gitu kan. Ya, gitu. Itu sih. Jadi gimana tuh? Masih banyak kasus lain yang cancel culture itu sebenarnya gimana sih sebagai sebuah karya, apakah harus kita pisahkan atau harus kita biarkan atau kita tutup habis-habisan. Ada banyak kasus lainnya dan ini kayaknya cukup ngefek di seluruh dunia. Itu kemarin kasusnya film The Flash. Menurut gua salah satu yang membuat film The Flash itu selain beberapa aspek yang bikin orang nggak puas itu adalah Ezra Miller sendiri. Iya. Orang itu udah kadung benci sama Ezra Miller, mau sebagus apapun filmnya. Iya, padahal aktingnya dia bagus banget. Aktingnya bagus. Gue di Justice League nganggep dia bukan Barry, dia Wally West kan. Iya. Pas The Flash itu dia Barry. Gitu kan. Bagus. Gue suka banget aktingnya. Terlepas dari CGI yang banyak orang kritik segala macam. Gue termasuk orang yang enjoy banget pas nonton di film karena crowd-nya oke, tapi walaupun nggak tepuk tangan sampai pegel ya. Iya. Itu dan filmnya ternyata
ketika kita selesai nonton ternyata di mana-mana nggak terlalu rame, banyak orang Iya. yang ke bioskop karena udah kadung benci sama Ezra Miller-nya. Iya. Gitu. Dan dianggap dia kriminal dan lain-lain. Wah banyak banget kan kasus Ezra Miller Iya. kan. Iya, berlapis-lapis. Berlapis-lapis lah ada. Dan abuse, itu juga ini nih masalah reaktifnya netizen. Karena kalau ngelihat kasusnya Ezra Miller, ada juga yang nge-deny, ada juga yang ngebelain. Ada Iya, juga. iya. Ini gue tuh tipikal yang gue bakal kalau ngeliat kasus ini tuh gue ngebaca semuanya dan Ya. ini belum jelas nih dia Iya, salah iya, apa. iya. Gitu loh. Itu belum banget. jelas karena proses hukum juga nggak ada dilanjutin. Iya, iya. Yang ujung-ujungnya malah dia berobat kan. Ya. Dan harusnya memang orang sakit ya berobat, Iya, iya. bukan jadi perlakuan kriminal dia sebelumnya itu dianggap oh dia sakit, Ya. gitu loh. Itu tuh ya mungkin gue terkesan mengampuni ya, cuman kan kayak kalau misalnya kita ngelihat secara holistik gitu, ngelihat semua sisi, bahkan keluarga korban pun nggak nyalahin yang Iya. dianggap korban, Iya. itu tuh nggak nuntut, nggak nyalahin, nggak gimana-gimana, dan korban pun bilang gue baik-baik aja kok gitu. Iya. Cuman media juga kayak nih enak nih, Enak, dipukulin nih, goreng dipukul terus. Gitu, terus adalah netizen yang ngerekam dia lagi marah-marah. Banyak, kayak banyak, apa banyak, gitu kan. Jadi banyak. peran cancel culture ini tuh nggak cuman dari aktor tapi juga ada medianya, ada Iya, iya. Kalau media sih udah netizennya. pasti suka yang kayak gitu ya. Ada isu dikit karena kan Iya. media butuh sesuatu Iya. untuk diceritakan kan. Dan Ezra tuh tipikal artis yang nggak punya power, yang Iya, yang iya. nggak dia nih Iya, paling enak nih dijadiin samsak nih. Karena gitu. gue ya berpandangan ya, kalau kita punya temen yang jahat gitu, pasti kita tidak akan ngebela dan tidak akan terus bergaul dengan dia gitu. Tapi kenapa saat itu DC tetap proceed film ini terus ditayangin, pokoknya semua sampai promonya gila-gilaan. Menurut gue mungkin ada satu sisi cerita yang kita nggak tahu dan DC tahu kalau Ezra Miller itu nggak salah. Gitu. Itu bisa jadi loh. Dan, Iya. tapi DC main aman tidak dengan statement Ezra Miller is Innocent gitu. Enggak, dia tetap lanjut aja. Iya, ngebelanya dengan proyeknya terusin aja, orang kita Iya. tahu Ezra Miller seperti apa. Itu menurut gua, karena nggak mungkin DC ngebela orang salah, itu menurut gua enggak sih. Maksudnya ini sebuah perusahaan besar loh, dari dia tahu siapa yang dia. WB ya maksudnya. Walaupun WB juga Iya, ya iya. banyak problematiknya juga Iya, ya. Cuman iya. ya pasti dari segi bisnis udah diperhitungkan. Dan kalaupun memuji-muji Ezra Miller di actingnya, kayak si sutradaranya pun Andy Muschietti kan ngomongin kalau gue pengen banget ada Flash 2 gitu. Gue pengen banget karena Ezra sangat bagus gitu. Cuman ya Sudah tidak ada. Tidak ada lah. Tidak ada harapan itu lagi. Tidak ada riset harapan ya. gitu. Iya. Itu efeknya gede banget sih. Iya. Cancel, jadi yang ke cancel sampai ke universe ya. Iya, sampai universe dunia nyata ya. Reset semua karir. Cuman Ezra Miller tuh gue kenapa seperti memaafkan dia dan bilang dia sakit, karena lu sebagai aktor muda yang dianggap bright future gitu loh, kedepannya bakal ini satu Project Harry Potter lu Fantastic jelek. Beasts. Terus Justice League yang sangat lu cintai sampai lu bikin, Iya. lu pengen jadi penulis, sampai lu kolaborasi sama penulis komik, sampai pitching ngelawan sutradara sebelumnya yang sangat dia cintai banget lah, itu juga hancur. Gimana lu gak stres, men? Iya. Gimana lu gak gila? Ben Affleck aja sampai balik lagi minum-minum gitu ya. DC juga Warner Bros juga gitu. Jadi ya Banyak faktor. stres Iya, lah iya. gitu. Ya paling itu aja sih. Soal cancel culture ini emang abu-abu, maksudnya nggak ada Gak ada benar, nggak ada konklusi, gak ada konklusi. Tapi emang ini adalah fenomena yang perlu kita perhatiin aja sih. Harus bijak aja sih ngelihat, harus lebih kritis dan skeptis di waktu yang bersamaan. Iya. Kalau menurut gue itu. aware dan ngelihat secara holistik kasus per kasus ya. Iya. Nggak bisa dipukul rata karena beda-beda banget. Beda-beda bener-bener. banget. Nah, ada lagi, Rey? Ya kalau gua Apa siapa tahu lu ngomongin Gofar gitu. Beda ya. Sampai ketemu. Wah. Selanjutnya. Bye bye.